bagaimana kita membahas tentang konsep sejarah dalam kebudayaan. Oke, mari kita bahas. Sebelum kita mengenal konsepnya, ada baiknya kita mengetahui dulu bagaimana sistem-sistem dalam sejarah budaya tersebut. Ada 3 dalam sistem sejarah budaya tersebut yang harus kita ketahui. Yang pertama, sistem gagasan, sistem perilaku, dan sistem material budaya, di mana ketiganya ini saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Dalam sistem gagasan ini, sepertinya dalam nilai-nilai Islam adanya pahala, dosa. Maka akan mempengaruhi sistem perilaku, di mana sistem perilaku ini pasti akan membuat manusia atau orang-orang akan menjalani sesuai dengan apa yang dalam nilai Islam tersebut. Misalnya dalam melakukan hal ini akan mendapatkan pahala, melakukan ini akan mendapatkan dosa. Maka itu ada yang mengerjakan, ada yang menghindari. Dalam sistem produk material budaya, dengan adanya pahala dan dosa tersebut, dengan gagasan, maka timbul perilaku, maka timbullah material kebudayaan. Material budaya ini yang membentuk budaya baru dalam sebuah kelompok masyarakat. Menurut pakar sejarah, manusia merupakan simbol, di mana simbol-simbol tersebut menghubungkan atau mengkomunikasikan dari manusia ke manusia lainnya. Dalam simbolik tersebut adanya sistem epistemologi, di mana sistem epistemologi ini adanya strata-strata sosial dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti adanya kiai, ulama, ustadz, dan lainnya. Mereka-mereka lah yang akan membuat perilaku atau material dalam budaya tersebut. Kita sudah membahas tentang tadi manusia sebagai simbol dan epistemologi, itu strata-strata sosial dalam masyarakat. Sekarang kita akan membahas 3 komponen dalam menentukan sejarah budaya. Yang pertama, adanya suatu lembaga atau tokoh utama dalam budaya tersebut, di mana lembaga ini akan mempengaruhi lembaga-lembaga lain untuk melakukan budaya yang mereka hasilkan. Contohnya, negara-negara barat, mereka menghasilkan budaya mereka sendiri dan mempengaruhi negara-negara berkembang. Contohnya seperti Indonesia, di mana Indonesia sendiri dalam segi makanan, pakaian, dan film itu banyak mengarah condong-condong ke arah barat. Contohnya saja, dalam makanan banyak sekali di Indonesia seperti hamburger, pizza, dan lainnya. Yang itu di mana hamburger dan pizza tersebut adalah hasil dari budaya-budaya barat. Atau dalam hal pakaian lah. Dalam hal pakaian seperti pakai hoodie, jas, atau yang keren-keren Levi's, itu merupakan konteks budaya dari negara-negara barat yang banyak dipakai di Indonesia. Di mana negara barat ini mereka merupakan suatu lembaga atau pelaku yang memperkembangkan ke negara berkembang seperti Indonesia kita ini. Oke, yang kedua adanya konten budaya atau isi budaya yang mereka hasilkan dari lembaga ini. Seperti yang kita bahas tadi, adanya seperti makanan, pakaian, film, itu merupakan konten budayanya, isi budaya dari negara-negara barat tadi kan. Di mana Indonesia lebih condong ke arah barat sekarang kan, yang mana masyarakat Indonesia sekarang yang katanya kalau kita mengarah barat itu merupakan pemikiran yang maju atau yang sebagai macamnya, padahal tidak semuanya bisa dibilang maju. Ketiga, adanya efek budaya, di mana para aktor-aktor atau para pelaku atau para lembaga-lembaga yang memainkan perannya untuk menyebarkan dan mengembangkan budayanya ke negara-negara berkembang yang tadi kita bahas ya, dari negara barat ke Indonesia. Di mana negara Indonesia ini merupakan efek dari budaya tersebut, yang budaya dari para pelaku dan para lembaga yang menyebarkannya. Di mana Indonesia sendiri kita sebut itu sebagai efek budaya dari para pelaku, para aktornya tersebut ya. Maka dalam hal ini, dalam melakukan pendekatan sejarah budaya, terutama budaya, kita harus memahami sistem dalam hal konteks dasarnya yaitu sistem gagasan
gagasan, perilaku, dan material. Selanjutnya adanya konsep atau komponen yang perlu kita ketahui untuk memahaminya, yaitu adanya lembaga, siapa yang mempengaruhinya, dan efek budayanya, bagaimana yang dihasilkannya, isinya itu kan. Yang ketiga adalah isi budayanya. Begitulah untuk kita memahami bagaimana budaya ini berkembang. Sekian, terima kasih.